Perkenalkan, nama saya Fitriana Sinurat, NIM 1A1200041, kelas BR002, Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Oke, baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sistem transport senyawa organik dari mata kuliah Fisiologi Pohon. Baiklah, materi dimulai dengan pengangkutan tanaman. Bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera, ada gambar yang udah menunjukkan di bagian xilem, phloem, pits, cortex, dan lain sebagainya. Bisa diperhatikan gambarnya. Di mana disini dikatakan bahwa xilem dan phloem secara bersamaan dengan sel-sel parenkim membentuk jaringan vaskular. Begitu juga dengan gambar yang di bawahnya lagi, yaitu di situ dijelaskan bahwa tanaman itu membutuhkan gula, yaitu CO2, cahaya, HO2, dan O2. Di mana tumbuhan juga membutuhkan mineral-mineral lainnya seperti makronutrisi yaitu B, C, D, dan mikronutrisi B, Cl, dan lain sebagainya. Lanjut lagi yaitu pengertian transportasi xilem, di mana terdiri atas tabung berlignin yang mentranslokasikan air dan mineral nutrisi yang terlarut dari akar melalui aliran transpirasi ke daun. Dan transportasi phloem yaitu ekspor fotoasimilat dari daun ke bagian lain dari tanaman atau dari tempat dibentuk sort dan sel-sel mesofil daun ke tempat konsumsi atau cadangan, di mana xilem dan phloem secara bersamaan dengan sel-sel parenkim membentuk jaringan vaskular atau berkas pembuluh. Dan di sini kita juga membahas tentang perbedaan transport via phloem dengan transport via xilem. Nah, yang pertama itu adalah kita akan bahas tentang phloem. Nah, di mana phloem itu yang pertama berlangsung melalui sel-sel hidup, yang kedua untuk transportnya senyawa organik, dan yang ketiga pergerakan dua arah, yang keempat lambat atau laju aliran maksimum 1 meter per jam. Selanjutnya yaitu xilem, yang pertama berlangsung melalui sel-sel mati untuk transport air dan hara atau anorganik, pergerakannya searah, dan yang terakhir yaitu cepat atau laju aliran maksimum 15 meter per jam. Kita akan membahas tentang transportasi phloem. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa senyawa-senyawa organik yang diangkut dalam phloem itu ada karbohidrat, yaitu gula pereduksi, sukrosa, rafinosa, yaitu 10-25%. Nah, yang kedua itu yang mengandung nitrogen, AS, amino, amida, ureida, 0,03-0,4%. Dan yang ketiga zat pengatur tumbuh, yang keempat nukleotida, yang kelima nutria anorganik, dan yang terakhir yaitu pestisida sistemik. Selanjutnya kita dapat melihat bukti-bukti zat organik diangkut melalui phloem. Yang pertama itu ada percobaan ring, yaitu phloem dikupas melingkar batang, di mana di atas keratan timbul pembengkakan dan di bawah keratan atau bagian akar mati. Yang kedua pengawatan, di mana mengikat kawat erat sekeliling batang dapat merangsang pembuangan, yaitu CN ratio. Yang ketiga analisa exudate atau isi phloem dengan mikroskop yang mengakibatkan gula tinggi. Dan yang keempat yaitu percobaan dengan C dan radioaktif, yaitu menjadi CO2 yang diserap melalui daun keluar dari daun sebagai karbohidrat mengalir saringan dari phloem ke berbagai bagian tanaman. Dan yang terakhir yaitu pohon yang terbakar, yang bisa mengakibatkannya yaitu sering dapat bertunas kembali karena hanya sebagian kulit yang terbakar. Anatomi phloem. Nah, di sini ada beberapa yang meliputi tentang anatomi phloem. Yang pertama itu yaitu unsur tapis atau cis elemen pembuluh tapis, di mana sel-sel hidup yang kehilangan nukleus, ribosom, aparatus atau badan Golgi dan vakuola serta hanya mengandung sedikit mitokondria, plastid, dan beberapa retikulum endoplasmik.
Yang kedua, sel pelengkap atau companion cell. Banyak lubang-lubang di dinding yang berhubungan dengan sel-sel Chief elements oleh plasmadesmata. Yang ketiga yaitu sel-sel serat, di mana sel-sel serat berfungsi untuk penguat jaringan, terdiri dari sel-sel tebal, panjang, kuat, dan tidak dapat dilalui oleh zat organik. Dan yang keempat yaitu sel parenkima, di mana sel parenkima ini yaitu sel lunak terdapat di korteks, bentuk panjang sejajar sumbu tanaman dan sebagai tempat cadangan makanan. Dan yang terakhir yaitu jari-jari floem, di mana jari-jari floem ini ya walaupun tidak terlalu penting, sel-sel ini turut melakukan pengangkutan melalui jari-jari floem. Di sini kita dapat melihat ada dua gambar anatomi floem. Gambar yang di atas yaitu penampang memanjang dan melintang dari pembuluh saringan dan sel pelengkap. Dan gambar yang di bawah yaitu penampang melintang dari bahan dikotil. Nah, di situ juga sudah ditunjukkan bagian ini dan namanya apa. Bisa dilihat gambar yang sudah tertera pada video. Lanjut lagi ke mekanisme pengangkutan. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam mekanisme pengangkutan. Nah, yang pertama yaitu gerakan terjadi dalam sel hidup, atau tidak demikian halnya dengan gerakan air. Yang kedua, gerakan dapat terjadi ke atas dan ke bawah, yaitu akropetal dan basepetal. Yang ketiga, bahan yang diangkut relatif besar. Dan yang keempat, pengangkutan terjadi dalam waktu yang singkat. Dan yang terakhir yaitu pengangkutan yang lebih cepat pada siang hari dan lambat pada malam hari. Nah, yang kelima ini pengangkutan itu dia lebih cepat pada siang hari dan pada malam hari pengangkutannya akan lebih lama atau lebih lambat. Dalam materi sistem transport senyawa organik ada yang dinamakan teori Munch. Nah, yaitu hasil fotosintesis dipindahkan dari sel mesofil atau seludang berkas pengangkutan sebagai sumber fotosintat ke dalam floem. Akumulasi fotosintat di floem menurunkan potensial solut dan potensial air floem. Terjadi osmosis dari xilem ke floem yang mengakibatkan peningkatan potensial tekanan. Dan tekanan di dalam floem ini dapat mengakibatkan aliran air dan fotosintat ke dalam floem lubuk yang mempunyai potensial tekanan lebih rendah. Nah, yang terakhir yaitu dari floem, lubuk fotosintat diangkut dan disimpan di dalam lubuk. Pemuatan dan pembongkaran muatan floem. Yang kita bahas pertama itu adalah pemuatan floem, di mana transfer dari sel mesofil daun ke unsur pembuluh tapis floem. Dan selama pemuatan floem, sel mesofil berada pada potensial osmosis yang lebih rendah atau air yang lebih tinggi daripada unsur pembuluh tapis. Jadi pemuatan floem ini membutuhkan energi untuk menghantarkan gula ke daerah konsentrasinya yang lebih tinggi. Lanjut lagi ke pembongkaran, di mana dalam pembongkaran ini transfer hasil fotosintesis dari unsur-unsur pembuluh tapis floem ke sel-sel tempat penerima atau pemanfaatan dapat membatasi laju dan mempengaruhi translokasi. Nah, di sini juga dikatakan bahwa jaringan zinc disuplai oleh floem unload. Nah, ada dua kemungkinan untuk floem unload. Nah, yang pertama itu yaitu simplastic unloading, di mana sukrosa dan asam-asam amino mencapai sel organ zinc langsung dari chief elements melalui plasmadesmata. Dan kemungkinan yang kedua yaitu apoplastic unloading. Pada awalnya senyawa ditransportasikan dari sieve tube ke kompartemen ekstraseluler dan kemudian diambil oleh sel-sel organ zinc. Hubungan sumber daerah pemanfaatan dan pembagian, di mana hantaran hasil asimilasi dari sumber ke daerah pemanfaatan terjadi karena sel-sel sumber yang berfotosintesis menghasilkan gula yang dapat bergerak secara simplastik ke pembuluh tapis. Pemuatan floem meningkatkan konsentrasi gula pembuluh tapis sehingga lebih tinggi dari konsentrasi apoplas.
Nah, pada daerah pemanfaatan, karbohidrat diabsorpsi dan dibagikan secara aktif menjadi bagian penyusun sel atau diubah menjadi karbohidrat lain yang memiliki pengarah terhadap tekanan hidrostatis floem. Nah, yang selanjutnya yaitu pembongkaran muatan floem, menurunkan konsentrasi gula dalam pembuluh tapis. Dan yang terakhir yaitu penumbukan gula pada daerah sumber dan pengambilan gula di daerah pemanfaatan menimbulkan landaian tekanan hidrostatis yang menghantar air dan gula dari sumber daerah pemanfaatan. Di mana dalam pembagian hasil asimilasi ada 2 fase, yaitu sepanjang fase generatif dan sepanjang fase generatif. Nah, yang pertama itu adalah sepanjang fase vegetatif, di mana pada jaringan sumber, sebagian hasil asimilasi tetap digunakan untuk pemeliharaan sel. Lalu sisanya diekspor dan ditranslasikan ke daerah pemanfaatan vegetatif atau fungsi pertumbuhan, pemeliharaan, dan cadangan makanan. Dan daerah pemanfaatan vegetatif yaitu di akar, daun, dan batang. Dan fase kedua yaitu sepanjang fase generatif, di mana setelah pembuangan, daerah pemanfaatan reproduktif sangat kuat membatasi pembagian hasil ke pertumbuhan vegetatif. Pada tumbuhan tertentu pertumbuhan vegetatif terhenti jika pertumbuhan generatif dimulai atau pembungaan. Tumbuhan yang lain pertumbuhan vegetatif seimbang dengan pertumbuhan generatif. Nah, di sini juga dibahas tentang pembagian asimilasi selama pengisian biji. Bisa dilihat ada contohnya juga yaitu gandum, di mana komposisi mana yang dominan dipengaruhi oleh spesies dan lingkungan. Nah, ada lagi yaitu hubungan sumber dan lubuk, di mana sumber dan lubuk ini memiliki hubungan erat. Nah, itu batasan sumber dan lubuk. Nah, yang pertama itu adalah sumber. Dia terletak pada bagian tanaman yang menghasilkan fotosintat. Lalu lubuk yaitu bagian tanaman yang menggunakan fotosintat. Di sini ada contoh dari lubuk dan sumber dari tanaman kopi dan tanaman jagung. Nah, yang tanaman kopi, lubuknya daun lebih kecil dari 50%, sedangkan sumbernya lebih besar dari 50%. Begitu juga dengan jagung, sumbernya itu daun batang hijau, sedangkan lubuknya yaitu biji. Contoh selanjutnya ada juga tomat dan padi beserta gandum, di mana pada tomat sumbernya kulit buah hijau 15% total, lubuknya buah. Sedangkan kemampuan fotosintesis kulit biji pada padi yaitu 8-23%, dan gandum yaitu 10-49%. Dan ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi pengangkutan karbohidrat, yaitu suhu, cahaya, penghambat metabolik atau inhibitor, perbedaan konsentrasi, mineral, dan yang terakhir yaitu hormon.